Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya membuat media pembelajaran yang mengenai materi KPK dan FPB. Nah, tombol mulai di sini berfungsi untuk masuk pada menu utama yang saya gunakan untuk media pembelajaran. Nah, untuk profil di sini merupakan profil saya. Perkenalkan, nama saya Astagina Awalipakaya dengan NIM 4114200083. Saya dari kelas C semester 5, jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Gorontalo. Nah, tombol back di sini kembali ke menu sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa tombol atau menu yang saya gunakan. Yang pertama ada materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan soal. Pertama kita lihat dulu untuk tujuan pembelajaran. Nah, ini untuk kembali ke menu sebelumnya, materi pembelajaran. Nah, di materi pembelajaran ini, untuk melihat pengertian dari materi misalnya faktor, kita langsung klik saja nomornya, akan muncul menu pengertian. Nah, untuk ini kembali ke menu sebelumnya. Ini juga tersedia contoh. Kalau misalnya teman-teman atau adik-adik ingin melihat contoh, bisa langsung klik contoh. Saya sediakan. Nah, jika teman-teman atau adik-adik belum terlalu mengerti dengan apa yang saya jelaskan, bisa melihat video pembelajaran. Nah, di sini tombol untuk kembali ke menu materi. Nah, untuk tombol yang ini adalah tombol untuk kembali ke menu utama. Langsung kita klik. Nah, yang terakhir itu tombol untuk soal. Kita klik langsung pada soal. Ini tombol untuk ke soal selanjutnya. Jawab soal selanjutnya. Ini untuk kembali ke menu utama. Oke. Mungkin itulah dasar-dasar dari media pembelajaran yang saya buat atau tombol-tombol yang saya gunakan. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran. Kita mulai terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama kita lihat tujuan dari pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan dan menentukan tentang faktor kelipatan, faktor prima, faktorisasi prima, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, dan faktor persekutuan terbesar atau FPB dengan benar. Langsung saja kita ke materi pembelajaran. Oke, untuk materi pertama yaitu faktor. Apa sih itu faktor? Faktor bilangan di mana yaitu bilangan A disebut faktor dari bilangan B jika A habis membagi B, di mana A dan B adalah bilangan asli. Jadi, adik-adik jika ingin menentukan faktor suatu bilangan, misalnya di sini adalah kita menentukan faktor dari bilangan B, A itu harus habis membagi si B ini. Nah, jika masih bingung, mari kita lihat contohnya. Oke, di sini kakak akan
mencari faktor dari 30. Kita lihat angka-angka yang mengalihkan yang habis membagi 30. Cara mudahnya yaitu kita mengalihkan saja 1 kali 30, 2 kali 15, hasilnya 30 kan. Jadi kalau misalnya adik-adik susah membagi, adik-adik langsung memikirkan saja angka-angka yang ketika dikalikan hasilnya itu 30. 2 kali 16 hasilnya 30, 3 kali 10 hasilnya juga 30, 5 kali 6 juga 30, dan seterusnya. Di mana angka-angka ini merupakan faktor dari bilangan 30. Gimana? Udah paham? Oke, kalau misalnya belum paham, kita ke contoh selanjutnya yaitu faktor dari bilangan 45. Masih sama, 1 kali 45, 3 kali 15, 5 kali 9, 5 kali 3, dan 45 kali 1. Di mana 1, 3, 5, 15, dan 45 itu merupakan faktor bilangan dari 45. Kalau misalnya adik-adik belum paham, adik-adik bisa melihat video pembelajaran berikut ini. Tanya aku yang lebih susah dari itu. Oke. Bagaimana dengan faktor? Faktor bilangan ya faktor dari bilangan itu dong. Yang lengkap dong, Bung. Katanya kamu mau yang lebih susah. Faktor dari suatu bilangan adalah pembagi habis dari suatu bilangan yang telah ditentukan. Misalnya, faktor dari angka 6, kita perlu temukan angka-angka yang dapat membagi angka 6. Kira-kira seperti ini. 6 bagi 1 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Dan 6 bagi 6 sama dengan 1. Jadi, angka pembagi 1, 2, 3, dan 6 adalah faktor dari angka 6 ya. Karena angka-angka tersebut dapat membagi habis angka 6 toh. Nah, gimana? Setelah melihat video pembelajaran, apakah adik-adik sudah paham? Kakak rasa sudah paham karena sudah jelas sekali pada video pembelajaran. Jika masih susah, bisa adik-adik ulangi video pembelajaran tadi dengan mengklik contoh dan mengklik video pembelajaran. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kelipatan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian yang dilakukan antara sebuah bilangan dengan bilangan asli. Nah, mungkin adik-adik masih bingung setelah melihat pengertian ini. Mari kita lihat contohnya. Misalnya di sini adalah kelipatan dari 6. 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. 3 kali 6, 18. 4 kali 6, 24, 5 kali 6, 30, 6 kali 6, 36, dan seterusnya. Di mana hasil dari perkalian itu adalah kelipatan bilangan. Berarti, namun di sini kelipatan bilangan ini mungkin sangat banyak. Ini adalah sampelnya saja sebagai sampel agar adik-adik mudah paham. Nah, di sini ada contoh lain juga yaitu kelipatan dari 8. 1 kali 8 sama dengan 8. 2 kali 8 16, 3 kali 8 24, 4 kali 8 32, dan seterusnya. Oke. Nah, jika adik-adik masih bingung, yuk kita lihat video pembelajarannya. Ayo semua, kumpul cepetan. Selagi Mini masih bobok. Ya, let's go. Ini aku sudah bawa bendera-benderaan. Oh iya,
bukankah dari setiap kita membawa 2 macam lollipop untuk hadiahnya Mini? Iya, ini punyaku. Ayo semua kumpulin ke Lula. Kita kan ada berempat. Berarti 4 orang kali 2 lollipop. Akan kekumpul 8 lollipop kan? Iya nih, tapi ini semua belum 8, masih 6. Danang, kamu kayaknya belum ngumpulin deh. Hah? Iya ya? Oh, iya nih. Jadi keinget tentang kelipatan suatu bilangan. Apa itu kelipatan suatu bilangan? Kelipatan suatu bilangan merupakan hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Kelipatan dari 4 adalah 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 2 sama dengan 8. Itu seperti 4 orang dikalikan 2 lollipop kan? Iya, lalu 4 kali 3 sama dengan 12. Dan seterusnya. Contohnya, langkah pertama, mari kita kalikan angka 4 dengan bilangan asli. Langkah kedua, untuk lebih memahami kelipatan, mari kita perhatikan garis bilangan di bawah ini. Bilangan yang ditunjukkan oleh anak panah di atas yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Inilah yang kita sebut kelipatan bilangan 4. Jadi, jika kita mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan asli, maka kita akan mendapatkan kelipatan dari bilangan tersebut. Ya, aku mengerti. Kalau begitu, kelipatan bilangan dari 5 adalah 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. 5 dikali 3 sama dengan 15. 5 kali 4 sama dengan 20. Ya, semakin besar bilangan aslinya, maka semakin berlipat jumlah dari bilangan tersebut. Danang, jangan bengong-bengong aja, ngerti nggak? Hah? Iya ya? Oh, iya. Sabar, Bol. Danang pasti bisa mengerti. Beneran, lalu bagaimana dengan 3 kali 5 dan 5 kali 3? Itu bisa disebut apa, ayo? Selanjutnya kita masuk pada faktor prima. Nah, faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima, di mana bilangan prima itu, kakak ingatkan kembali ya, bilangan yang hanya tepat memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya, 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, kita langsung ke contohnya. Misalnya, faktor prima dari 32. Sini, faktor pertama faktornya dulu ya, kita faktorkan dulu 32. 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Nah, setelah difaktorkan, adik-adik lihat yang mana yang merupakan bilangan prima di sini. 1 itu bukan bilangan prima, karena dia hanya memiliki 1 faktor, yaitu dirinya sendiri. Kalau 2, dia termasuk bilangan prima karena dia memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri atau 2. Untuk 4, 8, dan 16 serta 32 memiliki lebih dari 2 faktor, sehingga itu juga bukan merupakan bilangan prima. Jadi, di sini bisa kita simpulkan faktor primanya adalah 2. Oke, untuk lebih jelasnya bisa adik-adik simak lagi video pembelajaran berikut ini. Apakah kalian tahu apa itu faktor prima?
Faktor prima adalah faktor-faktor suatu bilangan yang terdiri atas bilangan prima. Untuk mencari faktor prima suatu bilangan, kita dapat menggunakan pohon faktor. Ini contoh pohon faktor ya. Caranya adalah dengan membagi bilangan yang akan dicari faktornya dengan bilangan prima sampai diperoleh hasil berupa bilangan prima. Adik-adik bisa lihat di sini ada pohon faktor. Jadi yang di dalam lingkaran seperti 2, 3, 5 adalah bilangan prima. Angka 2 adalah bilangan prima, angka 3 adalah bilangan prima, dan angka 5 adalah bilangan prima. Jadi 30 dibagi dengan bilangan-bilangan prima sehingga menghasilkan bilangan prima. Oke, selanjutnya kita masuk pada faktorisasi prima. Faktorisasi prima yaitu bilangan di dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Di sini menggunakan pohon faktor. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu bagilah bilangan dengan 2. Nah, di sini yang merupakan bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Yang dimana kita memulai membagi itu dengan bilangan prima terkecil. Di sini adalah 2. Nah, ketika sudah tidak bisa dibagi lagi dengan 2, maka kita membagi lagi dengan bilangan prima terkecil atau lebih besar dari 2 yaitu 3. Begitu seterusnya. Nah, kita langsung saja pada contohnya. Nah, di sini ada sebuah pohon faktor yaitu pohon faktor dari 144. Nah, bisa adik-adik lihat di sini. Dia difaktorkan, di sini dibagi 2, hasilnya 77. Nah, di sini dia sudah tidak bisa dibagi 2 lagi. Kita coba dengan dibagi 3. Nah, 77 ini juga tidak bisa dibagi dengan 3 lagi. Kita coba dengan 5. Nah, 5 juga tidak bisa. Kita coba dengan 7. 77 dibagi 7 menjadi 11. Nah, sehingga 11 juga tidak bisa dibagi dengan 2, 3, 5, dan 7. Maka dibagi dengan dirinya sendiri. Yaitu 11 dikali 1 hasilnya 11. Sehingga kita dapat mengambil faktor dari 144 ini adalah 1, 2, 7, 11, 77, dan 144. Sedangkan faktor primanya, adik-adik lihat pada faktor ini yang merupakan bilangan prima di sini adalah 2, 7, dan 11. Nah, itu adalah faktor primanya. Selanjutnya untuk faktorisasi primanya, adik-adik tinggal mengalihkan faktor primanya. Sehingga di sini 2 dikali 7 dikali 11 dan hasilnya itu adalah 144. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi KPK. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan yang sama dan terkecil dari 2 bilangan atau lebih. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Nah, di sini berapakah KPK dari 3 dan 5? Kita lihat dulu pertama kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Karena kelipatan itu banyak ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi kelipatan dari
5. Yaitu ada 5, 10, 15, 20, 25, dan 30, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat kelipatan yang sama dari dua bilangan tersebut, yaitu 3 dan 5. Nah, menurut adik-adik, apa nih angka yang sama di sini? Ya, benar, yaitu angka 15 dan angka 30. Nah, kedua kelipatan ini berarti kelipatan persekutuan. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 adalah 15 dan 30. Selanjutnya, adik-adik akan menentukan KPK dari 3 dan 5. Nah, lihat lagi dari kelipatan persekutuan yang sudah ada, yaitu 15 dan 30. Lihat yang mana yang kecil atau yang terkecil. Yang terkecil apa? Ya, 15. Berarti kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 5 adalah 15. Nah, kita lanjut, ada contoh berikutnya nih pakai font faktor. Berapakah KPK dari 4 dan 8? Carilah menggunakan pohon faktor. Oke, di sini 4. Nah, kita lihat 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, sampai situ. Berarti di sini kelipatan dari 4 itu 2 dan 2. Berarti 4 sama dengan 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 2. Oke, selanjutnya 8. 8 itu dibagi 2 yaitu 4. 4 dibagi 2, 2. Sehingga 8 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3. Nah, dari dua pohon faktor ini, dari 4 dan 8, kita lihat kan kalau di 4 2 pangkat 2, kalau di 8 2 pangkat 3. Nah, yang kita ambil kalau misalnya kita akan menentukan KPK berarti yang pangkatnya paling besar. Berarti di sini 2 pangkat 3 yang merupakan pangkat terbesar, sehingga KPK dari 4 dan 8 adalah 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Nah, untuk lebih mendalami lagi, adik-adik bisa melihat video pembelajaran berikut ini. Apa ya? Wow, jangan gitu dong dengan Danang. Biarkan dia memahami. Aku aja nggak tahu. Ayo Pipo, coba jelasin ke kita pertanyaan Bol tadi. Itu adalah kelipatan persekutuan dua bilangan. Kelipatan persekutuan dua bilangan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan tersebut. Contohnya, kelipatan persekutuan dua bilangan dari angka 3 dan 5 adalah, kita bisa mulai mengerjakan soal ini dengan mencari kelipatan dari masing-masing angka. Kelipatan angka 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Kelipatan angka 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Aku nggak suka matematika. Aku nggak suka bilangan. Aku nggak bisa. Tuh kan Danang, merepotin dah. Danang, ayo kamu bisa. Matematika itu seru kok. Ini kita malah sambil bermain kan? Ada juga yang sambil nonton. Bol, Danang butuh disemangatin oleh kita semua. Jangan langsung dimarahin. Nah, kan sudah ada kelipatan masing-masing angka. Dari angka-angka tadi dapat disimpulkan bahwa paling tidak
ada dua bilangan yang sama-sama kelipatan dari angka 3 dan 5, yaitu angka 15 dan 30. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa 15 dan 30 adalah kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 5. Ayo kita coba sekali lagi. Tuh Danang, ayo coba. Jangan bengong-bengong aja kamu. Ayo Danang, jangan tak. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Lily, happy birthday to you. Wahai lilin angka 8 dan 8 lilin batangan kecil, hidupmu begitu malang, tak sanggup sinarmu menahan terpaan badai dari mulut mini. Danang, jangan begitu ke adikku. Mending kita sama-sama lihat. Kalau 8 itu kelipatan dari apa, hayo? Aku sepertinya ingatnya 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi kelipatan 2 dan 4. Pintar juga ya Danang. Betul sekali Danang. Angka 8 itu adalah kelipatan dari angka 2 dan juga 4. Dari sini kita bisa tahu tentang KPK. KPK adalah bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan dua bilangan. Untuk menentukan KPK ada langkah-langkahnya loh. Ayo kita belajar dari contoh ini. Berapakah KPK dari 3 dan 5? Langkah pertama, mari kita lihat kelipatan dari bilangan 3 dan 5. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Langkah kedua, kita tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 5. Dari jawaban tadi, kita dapat melihat kelipatan persekutuannya adalah 15 dan 30. Langkah ketiga, ayo kita temukan kelipatan persekutuan dengan nilai terkecil. Lalu, bilangan terkecilnya adalah 15. Wah, Bol, hebat sekali. Tenang, tenang. Sini, belajar sama Bapak Guru Bol. Hahaha. Hahaha. Lalu bagaimana? Oke, apakah setelah melihat video pembelajaran tadi adik-adik sudah paham dengan KPK? Oh, kakak rasa sudah paham karena selain mempelajari materi, adik-adik juga bisa menonton kelucuan dari Danang dan kawan-kawan. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi FPB. Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah faktor yang sama dan terbesar dari dua bilangan atau lebih. Oke, kita langsung saja ke contoh ya. Nah, di sini berapakah FPB dari 18 dan 12? Pertama, kita lihat faktor dari 18. Yaitu ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kedua, kita lihat faktor dari 12. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, di sini kita lihat faktor persekutuannya. Atau di sini kita menentukannya melihat angka-angka berapa saja dari faktor yang sama. Di sini yang pertama ada 1, 2, 3, dan 6. Berarti faktor persekutuannya adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, untuk melihat FPB-nya atau menentukan FPB, adik-adik bisa melihat faktor dari faktor persekutuan mana yang paling besar dari 1, 2, 3, dan 6.
Ayo, mana yang paling besar? Ya, 6. Berarti faktor persekutuan terbesarnya atau FPB-nya adalah 6. Nah, untuk lebih memahami lagi, yuk adik-adik lihat video pembelajaran ini. Lalu bagaimana dengan FPB, Bol? Apa itu FPB? Faktor pipo dan bol. Aku di mana? SPBD indah juga. Faktor pipo, bol, dan danang gitu. Bukan, teman-teman. FPB adalah bilangan terbesar dari faktor persekutuan dua bilangan. Wah, aku suka yang besar-besar. Apalagi potongan kue yang besar seperti ini. Nyam, 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 nyam. Wahai pipo, bagaimana kita bisa melangkah dengan FPB itu? Hah? Maksud kamu langkah-langkah untuk menentukan FPB toh, Danang? Sini, aku yang kasih contoh dari FPB. Misalnya, FPB dari 18 dan 24. Angka 1 adalah faktor dari bilangan 18 dan 24. Faktor dari bilangan 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari bilangan 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Langkah 2, kita lihat faktor persekutuan dari 18 dan 24. Lalu, kita dapat melihat bahwa faktor persekutuan dari bilangan 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, langkah terakhir kan kita tentukan faktor persekutuan dengan nilai terbesar. Coba kamu, Danang, bilangan apa yang paling besar? Wahai bilangan 1, 2, 3, dan 6. Siapakah dari kalian yang paling besar? Aku yakin 6. Faktor persekutuan terbesar dari bilangan 18 dan 24 adalah 6. Gimana setelah melihat pengertian, contoh-contoh, bahkan video-video lucu pembelajaran dari Danang dan teman-temannya? Oke, kalau misalnya adik-adik sudah paham dengan materi-materi yang sudah kakak sampaikan, kita ke menu utama. Nah, di sini ada soal, di mana setelah adik-adik memahami materi, adik-adik bisa mengerjakan soal. Nah, di sini kakak sudah menyediakan 3 soal. Soal pertama, di sini ada sebuah pohon faktor dari 80. Nah, dari pohon faktor di samping tentukanlah faktor, faktor prima, dan faktorisasi primanya. Tadi sudah kakak jelaskan. Nah, adik-adik tinggal masukkan faktornya apa-apa saja, faktor primanya apa-apa saja, dan faktorisasi primanya. Oke? Nah, kita ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada 2 pohon faktor, yaitu pohon faktor dari 12 dan 18. Nah, dari pohon faktor di samping tentukanlah KPK dan FPB-nya. Nah, di sini adik-adik tinggal menentukan kelipatan dan faktor dari 8 dan 12 sehingga dapat menentukan KPK dan FPB-nya. Kakak rasa gampang loh, soalnya kakak tadi udah jelasin gimana caranya untuk mengerjakan soal-soal ini. Oke, soal terakhir. Nah, di sini adik-adik harus membuat dua buah pohon faktor. Pokoknya bebas, angka berapa saja. Kemudian adik-adik tentukan faktor, faktor prima, faktorisasi prima, FPB, dan KPK-nya.
Oke. Mungkin itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti video dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan dari penjelasan yang telah saya jelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.